Aku memimpin pekerjaan penyiraman untuk beberapa kelompok di gereja. Suatu hari, Saudari Liu, seorang pemimpin kelompok, mengirimiku pesan bahwa Saudari Fang, seorang petobat baru yang dia sirami, tidak menghadiri pertemuan baru-baru ini dan tidak membalas pesan. Sebelumnya, aku pernah menyirami Saudari Fang dan aku akrab dengannya. Saudari Liu ingin agar aku menghubungi Saudari Fang dan menanyakan apakah dia mengalami kesulitan. Kupikir bulan ini sudah keempat kalinya kau menghubungiku. Aku telah meluangkan banyak waktu berbicara dengan Saudari Fang setelah kau memintaku untuk membantu dan menyokongnya. Aku sudah sangat sibuk menyirami petobat baru lainnya. Bukankah meluangkan seluruh waktuku untuknya menghalangi tugasku? Para petobat baru yang menjadi tanggung jawabku masih memiliki banyak masalah yang belum terselesaikan. Kau bertanggung jawab untuk menyirami Saudari Fang. Jadi kaulah yang harus menyokongnya. Jika Saudari Fang masih saja tidak menghadiri pertemuan setelah sekian lama, mungkin kau yang bersikap sembrono dalam tugasmu. Lagi pula, jika aku bersekutu dengannya, tak seorang pun akan tahu bahwa akulah yang melakukan pekerjaan itu. Akan lebih baik meluangkan waktuku untuk petobat baru yang menjadi tanggung jawabku. Jika aku menyirami orang-orang ini dengan baik dan menunjukkan bahwa aku efektif dalam tugasku, para pemimpin pasti akan mengatakan bahwa aku melaksanakan tugasku dan berupaya sebaik mungkin. Dengan pemikiran ini, aku memberitahu Saudari Liu bahwa petobat baru yang sedang kusirami masih memiliki banyak masalah untuk diselesaikan. Jadi, aku hanya bisa berjanji untuk mengirim pesan kepada Saudari Fang. Tetapi, aku tak dapat menjamin punya waktu untuk bersekutu dengannya. Setelah mengatakan ini, aku agak merasa bersalah dan gelisah. Apakah aku melindungi pekerjaan gereja dengan melakukan ini? Apakah aku menerapkan kebenaran? Aku teringat firman Tuhan. Hati nurani dan nalar kedua-duanya seharusnya menjadi bagian dari kemanusiaan seseorang. Keduanya adalah hal yang paling mendasar dan paling penting. Orang macam apakah yang tidak memiliki hati nurani dan tidak memiliki nalar kemanusiaan yang normal? Secara umum, dia adalah orang yang tidak memiliki kemanusiaan. Orang yang memiliki kemanusiaan yang sangat buruk. Secara lebih mendetail, apa perwujudan tidak adanya kemanusiaan yang diperlihatkan orang ini? Cobalah menganalisis ciri-ciri apa yang ditemukan dalam diri orang-orang semacam itu dan perwujudan spesifik apa yang mereka tunjukkan. Mereka egois dan kejam. Orang-orang yang egois dan kejam bersikap acuh tak acuh dalam tindakan mereka dan menjauh dari apapun yang tidak berkaitan dengan mereka secara pribadi. Mereka tidak memikirkan kepentingan rumah Tuhan. Mereka juga tidak menunjukkan perhatian kepada kehendak Tuhan. Mereka tidak terbeban untuk memberi kesaksian tentang Tuhan atau melaksanakan tugas-tugas mereka, dan mereka tidak memiliki rasa tanggung jawab. Apa yang mereka pikirkan setiap kali mereka melakukan sesuatu? Pemikiran pertama mereka adalah, apakah Tuhan akan tahu jika aku melakukan ini? Apakah ini terlihat oleh orang lain? Jika orang lain tidak melihatku mencurahkan semua upaya ini dan bekerja dengan rajin,
Dan jika Tuhan tidak melihatnya, maka tidak ada gunanya mencurahkan upaya atau menderita untuk ini. Bukankah ini sangat egois? Ini juga niat yang hina. Ketika mereka berpikir dan bertindak dengan cara ini, apakah hati nurani mereka berperan? Apakah hati nurani mereka tertuduh dalam hal ini? Tidak. Firman Tuhan mengungkapkan keadaanku dengan tepat. Aku merasa sangat malu dan bersalah. Dalam segala sesuatu yang kulakukan, aku hanya mempertimbangkan apakah itu bermanfaat bagi diriku sendiri, dan apakah orang dapat melihatnya atau tidak. Aku tidak memikirkan pekerjaan gereja. Aku sangat egois dan hina. Saudari Fang tidak menghadiri pertemuan, jadi dia membutuhkan sokongan, bantuan, dan penyiraman serta perbekalan firman Tuhan. Aku dan Saudari Fang lebih akrab satu sama lain, jadi lebih baik aku yang membantunya. Tetapi yang dapat kupikirkan hanyalah waktu dan tenaga yang harus kukeluarkan. Apakah aku akan mendapatkan keuntungan atau tidak? Dan manfaat apa yang akan kudapatkan darinya? Ketika aku berpikir tentang fakta bahwa para pemimpin tidak akan tahu bahwa aku membayar harga untuk hal ini, aku mencari-cari alasan untuk menghindarinya. Tanpa sama sekali berpikir, apakah Saudari Fang akan menjadi pasif dan melepaskan imannya? Aku teringat tentang betapa besarnya upaya yang Tuhan berikan untuk menyelamatkan seseorang. Dan bagaimana pada saat yang sama, iblis mengawasi semua orang dengan seksama dan berusaha menggunakan segala macam tipu muslihat untuk menghalangi orang agar tidak mengikut Tuhan. Jika petobat baru tidak menghadiri pertemuan, kita semua harus bersatu dalam tujuan kita, mengandalkan Tuhan, mempersekutukan kebenaran dengan petobat baru, menyelesaikan berbagai kesulitan dan masalah mereka, dan membantu mereka meletakkan dasar di jalan yang benar sesegera mungkin. Namun, aku sama sekali tidak memikirkan kehendak Tuhan. Aku dengan jelas melihat bahwa Saudari Fang tidak mau menghadiri pertemuan, dan dia berada dalam bahaya melepaskan imannya. Tetapi, aku memilih untuk diam dan mengabaikannya. Aku egois dan hina, tanpa kemanusiaan sama sekali. Dengan pemikiran ini, aku semakin merasa bersalah dan semakin sedih. Rasanya aku tak punya hati nurani. Aku harus bekerja sama dengan saudariku untuk menyokong Saudari Fang. Malam itu, aku mengirimkan pesan kepada Saudari Fang untuk menanyakan keadaannya. Keesokan harinya, Saudari Fang membalas pesanku bahwa baru-baru ini ada sesuatu yang telah terjadi padanya, dan dia merasa sangat negatif. Dia tidak tahu apakah harus menghadiri pertemuan atau tidak. Aku menanyai dia apa kesulitan yang dia hadapi, tetapi dia enggan memberitahuku. Kupikir dia pasti mengalami kesulitan yang cukup besar. Tanpa persekutuan untuk segera menyelesaikannya, dia berada dalam bahaya mengambil langkah yang salah dan menarik diri. Namun, aku juga tahu karakternya. Tanpa komunikasi dan bimbingan jangka panjang, sulit baginya untuk membuka hatinya. Kebetulan, aku ditugaskan untuk menangani lebih banyak petobat baru dalam beberapa hari terakhir. Jadi, itu adalah waktu yang sangat sibuk. Jika aku meluangkan seluruh waktuku untuk menyelesaikan keadaannya,
aku tidak dapat menyirami petobat baru yang menjadi tanggung jawabku tepat waktu. Jika mereka memiliki masalah, bukankah itu menjadi tanggung jawabku? Jika aku menjadi kurang efektif dalam melaksanakan tugasku, apa yang akan para pemimpin pikirkan tentang diriku? Ketika memikirkan hal ini, aku kembali ragu. Aku ingin menyampaikan masalah ini kepada saudara atau saudari lain untuk diselesaikan. Pada saat itu, saudari Fang tiba-tiba di luar jaringan dan tidak membalas pesan. Ketika melihat ini, kupikir dalam hatiku bahwa aku telah mengajukan pertanyaan dan tak ada yang dapat kulakukan jika dia tidak mau memberitahukan masalahnya. Jadi, aku berhenti menanyai dia tentang hal itu. Keesokan harinya, seorang petobat baru yang menjadi tanggung jawab penyiramanku tidak membalas pesanku. Aku agak cemas, jadi aku segera pergi untuk menanyakan kesulitannya. Karena takut, dia tidak mau menghadiri pertemuan. Pada saat ini, tiba-tiba aku menyadari bahwa aku tidak bertanggung jawab karena tidak terus menanyakan saudari Fang kemarin. Dan aku sedikit merasa bersalah. Ada petobat baru yang mengalami masalah yang langsung dibawa tanggung jawabku. Dan aku meluangkan waktu untuk menyokong dan membantunya. Tetapi untuk seseorang yang tidak berada di lingkup tanggung jawabku, aku merasa bahwa jika aku meluangkan sedikit waktu ekstra, aku menunda tugasku sendiri. Mengapa aku begitu egois? Dengan pemikiran ini, aku berdoa, memohon Tuhan membimbingku untuk semakin mengenali diriku sendiri. Aku menonton video pembacaan kutipan firman Tuhan yang membantuku untuk melihat masalah ini sedikit lebih jelas. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, bagaimana keegoisan dan kekejian antikristus terwujud dengan sendirinya dalam apapun yang menguntungkan status atau reputasi mereka, mereka berupaya melakukan atau mengatakan apapun yang diperlukan, dan mereka rela menanggung penderitaan apapun. Namun, jika menyangkut pekerjaan yang diatur oleh rumah Tuhan, atau menyangkut pekerjaan yang bermanfaat bagi pertumbuhan hidup umat pilihan Tuhan, mereka sama sekali mengabaikannya. Bahkan, ketika para pelaku kejahatan mengganggu, turut campur, dan melakukan segala macam kejahatan, sehingga sangat memengaruhi pekerjaan gereja, mereka tetap tenang dan tak peduli, seolah-olah hal ini tidak ada kaitannya dengan mereka. Dan jika seseorang menemukan dan melaporkan perbuatan jahat seorang pelaku kejahatan, mereka berkata bahwa mereka tidak melihat apapun dan berpura-pura tidak tahu. Pekerjaan apapun yang mereka lakukan, orang yang adalah antikristus tidak pernah memikirkan kepentingan rumah Tuhan. Mereka hanya mempertimbangkan apakah kepentingan mereka sendiri akan terpengaruh, hanya memikirkan sedikit pekerjaan di depan mereka yang menguntungkan mereka. Bagi mereka, pekerjaan utama gereja hanyalah sesuatu yang mereka lakukan di waktu luang mereka. Mereka sama sekali tidak menganggapnya serius. Mereka hanya melakukan upaya asal-asalan, hanya melakukan apa yang mereka suka, dan hanya melakukan pekerjaan mempertahankan kedudukan dan kekuasaan mereka sendiri. Di mata mereka, pekerjaan apapun yang diatur oleh rumah Tuhan, pekerjaan mengabarkan Injil, dan jalan masuk kehidupan umat pilihan Tuhan, semua itu tidak penting. Apapun kesulitan yang orang lain hadapi dalam pekerjaan mereka,
masalah apapun yang mereka identifikasi dan laporkan kepada para antikristus, setulus apapun perkataan mereka, para antikristus mengabaikannya. Mereka tidak mau terlibat, seolah-olah hal ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka sama sekali tidak peduli dengan urusan gereja, sebesar apapun urusan ini. Bahkan ketika masalah tersebut berada tepat di hadapan mereka, mereka hanya menanganinya dengan asal-asalan. Hanya jika mereka langsung ditangani oleh yang di atas dan diperintahkan untuk menyelesaikan masalah, barulah mereka akan dengan enggan melakukan sedikit pekerjaan nyata dan memberi kepada yang di atas sesuatu untuk dilihat. Segera setelah itu, mereka akan melanjutkan urusan mereka sendiri. Terhadap pekerjaan gereja, terhadap hal-hal penting dengan konteks yang lebih luas, mereka tidak tertarik, melalaikannya. Mereka bahkan mengabaikan masalah-masalah yang mereka temukan dan memberikan jawaban seadanya, atau menggunakan perkataan mereka untuk mengabaikanmu ketika ditanyakan tentang masalah-masalah, hanya menanggapinya dengan sangat enggan. Ini adalah perwujudan dari keegoisan dan kekejian, bukan? Selain itu, apapun tugas yang para antikristus laksanakan, yang mereka pikirkan hanyalah apakah itu akan meningkatkan penampilan mereka atau tidak. Selama itu akan meningkatkan reputasinya, mereka memeras otak agar menemukan cara untuk belajar bagaimana melakukannya, bagaimana melaksanakannya. Satu-satunya yang mereka pedulikan adalah apakah hal itu akan membuat mereka menonjol atau tidak. Apapun yang mereka lakukan atau pikirkan, mereka hanya peduli dengan ketenaran dan status mereka sendiri. Apapun tugas yang sedang mereka laksanakan, mereka hanya bersaing untuk memperebutkan siapa yang lebih tinggi atau lebih rendah, siapa yang menang dan siapa yang kalah, siapa yang memiliki reputasi lebih besar. Mereka hanya peduli tentang berapa banyak orang yang menghormati mereka, berapa banyak orang yang menaati mereka, dan berapa banyak pengikut yang mereka miliki. Mereka tidak pernah mempersekutukan kebenaran atau menyelesaikan masalah nyata. Mereka tidak pernah memikirkan bagaimana melakukan segala sesuatu berdasarkan prinsip ketika melaksanakan tugas. Apakah mereka telah setia, telah memenuhi tanggung jawab mereka, telah menyimpang, atau jika ada masalah, mereka juga tidak memikirkan apa yang Tuhan minta dan apa kehendak Tuhan. Mereka sama sekali tidak memperhatikan semua hal ini. Mereka hanya bekerja keras dan melakukan segala sesuatu demi status dan gengsi, untuk memuaskan ambisi dan keinginan mereka sendiri. Ini adalah perwujudan dari keegoisan dan kekejian, bukan? Ini sepenuhnya menyingkapkan betapa hati mereka dipenuhi dengan ambisi, keinginan, dan tuntutan mereka yang tidak masuk akal. Segala sesuatu yang mereka lakukan dikendalikan oleh ambisi dan keinginan mereka. Apapun yang mereka lakukan, motivasi dan titik awalnya adalah ambisi, keinginan, dan tuntutan mereka sendiri yang tidak masuk akal. Inilah perwujudan khas dari keegoisan dan kekejian. Firman Tuhan sangat menusuk dan membuatku merasa sedih. Antikristus hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri dalam semua yang mereka lakukan. Selama sesuatu menguntungkan mereka, mereka memutar otak dan bekerja keras untuk mencapainya. Mereka bersedia menanggung penderitaan apapun. Sedangkan untuk hal-hal yang tidak menguntungkan mereka, mereka tidak melakukan upaya untuk melakukan sesuatu.
Mereka sama sekali tidak melindungi kepentingan gereja, dan mereka sangat egois dan hina. Bagi seorang antikristus, tugas hanyalah alat untuk mencapai tujuan pribadi mereka. Semua upaya mereka adalah untuk keinginan egois mereka sendiri. Mereka tidak peduli berapa banyak orang yang dapat datang ke hadapan Tuhan atau apakah masalah orang lain dapat diselesaikan. Yang mereka perhatikan hanyalah apakah mereka dapat dihormati oleh orang lain dan terlihat paling menonjol. Mereka mengubah tugas menjadi alat untuk mengejar nama baik dan status mereka sendiri. Dan semua saudara-saudari mereka menjadi korban pengejaran mereka. Bukankah tindakanku sama dengan antikristus? Ketika saudari Fang mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan, aku merasa membuang-buang waktu untuk bersekutu dengannya. Aku merasa tidak akan mendapatkan pujian untuk waktu dan tenaga yang kuluangkan demi menanganinya. Dan aku merasa tidak akan mendapatkan apapun. Jadi aku ragu melakukannya. Meskipun aku dengan enggan melakukannya, aku hanya melakukannya dengan asal-asalan. Ketika saudari Fang tidak membalas pesan, aku tidak bertanya lagi atau peduli dengan apa yang terjadi. Aku bahkan merasa tidak bisa membantu jika aku tak bisa menghubunginya. Aku tahu bahwa jika kesulitan saudari Fang tidak diselesaikan tepat waktu, dia berada dalam bahaya mundur dari imannya. Tetapi aku tetap berusaha mengabaikan hati nuraniku dan bersikap asal-asalan. Aku benar-benar tidak bertanggung jawab. Ketika petobat baru yang kutangani menghadapi kesulitan, aku mampu mengerahkan upaya besar untuk mencari solusi. Karena hal itu menyangkut apakah aku efektif dalam tugasku dan apakah aku akan sangat dihormati oleh para pemimpin dan saudara-saudari. Aku rela menderita dan membayar harga demi citra dan kepentinganku sendiri. Tetapi ketika aku tidak mendapatkan apapun, meskipun kulihat seorang petobat baru diganggu oleh iblis, hidup dalam kegelapan, dan berada dalam bahaya di tawan iblis, aku tak melakukan apapun tentang hal itu. Bagaimana aku bisa dikatakan memiliki kemanusiaan? Aku bertanggung jawab untuk menyirami petobat baru. Ketika petobat baru menghadapi kesulitan atau masalah, aku berkewajiban untuk menyelesaikannya. Terutama ketika petobat baru merasa lemah dan pasif, aku harus menyokong mereka tepat waktu untuk membantu mereka meletakkan dasar di jalan yang benar. Namun, aku membeda-bedakan tugasku menjadi tugasmu dan tugasku. Aku merasa bukan kewajibanku jika tidak bertanggung jawab secara langsung. Aku tidak memikirkan pekerjaan gereja secara keseluruhan, apalagi keadaan petobat baru. Jika dia mengundurkan diri karena aku tidak bertanggung jawab, bukankah aku telah melakukan kejahatan? Aku sangat egois dan hina. Aku berpikir tentang mengapa dunia ini menjadi semakin gelap dan kian jahat, dan mengapa manusia menjadi semakin rusak. Itu karena manusia hidup berdasarkan falsafah iblis, seperti tiap orang memperjuangkan kepentingannya sendiri, dan jangan pernah bekerja sedikit pun kecuali ada upah. Hal ini telah lama menjadi natur manusia. Setiap orang
berjuang untuk kepentingannya sendiri, hidup untuk diri mereka sendiri, dan bahkan mengorbankan kepentingan orang lain demi kepentingan mereka sendiri, karena mereka menjadi semakin egois dan curang. Meskipun aku percaya kepada Tuhan dan melaksanakan tugasku di gereja, aku belum memperoleh kebenaran. Aku masih hidup dengan falsafah iblis. Aku selalu kikir dengan waktu dan tenagaku, serta hanya mengejar kepentingan pribadiku. Ketika menyangkut kepentinganku sendiri, aku rela membayar harga berapapun. Dan jika aku tidak mendapatkan manfaat, aku mengabaikan segala sesuatu. Atau meskipun aku dengan enggan melakukan segala sesuatu, aku bekerja seadanya dan asal-asalan. Aku sadar bahwa aku tidak memiliki ketulusan terhadap Tuhan. Aku menganggap tugasku sebagai alat untuk mengejar reputasi dan statusku sendiri, dan menggunakan tugasku untuk mendapatkan penghargaan. Aku sedang menempuh jalan antikristus. Kemudian aku membaca satu bagian firman Tuhan yang berkata, standar apa yang digunakan untuk menilai apakah perbuatan seseorang itu baik atau buruk? Itu tergantung pada apakah mereka dalam pemikiran, ungkapan, dan tindakan mereka memiliki kesaksian dalam hal menerapkan kebenaran dan hidup dalam kenyataan kebenaran atau tidak. Jika engkau tidak memiliki kenyataan ini atau tidak hidup di dalamnya, dengan demikian tidak diragukan lagi engkau adalah seorang pelaku kejahatan. Bagaimana Tuhan memandang pelaku kejahatan? Pemikiran dan tindakan lahiriahmu tidak menjadi kesaksian untuk Tuhan. Juga tidak mempermalukan atau mengalahkan iblis. Sebaliknya, pemikiran dan tindakan lahiriahmu mempermalukan Tuhan dan penuh dengan tanda-tanda yang menyebabkan Tuhan menjadi malu. Engkau tidak bersaksi bagi Tuhan, tidak mengorbankan dirimu untuk Tuhan. Engkau juga tidak memenuhi tanggung jawab dan kewajibanmu kepada Tuhan. Sebaliknya, engkau bertindak demi kepentinganmu sendiri. Apakah sebenarnya arti dari demi kepentinganmu sendiri? Tepatnya, itu berarti demi iblis. Karena itu, pada akhirnya, Tuhan akan berkata, "Pergilah daripadaku engkau yang melakukan kejahatan." Di mata Tuhan, engkau belum melakukan perbuatan baik, tetapi sebaliknya perilakumu telah berubah menjadi jahat. Bukan hanya gagal mendapatkan perkenanan Tuhan, perbuatan itu akan dikutuk. Apa yang ingin diperoleh orang yang percaya kepada Tuhan seperti ini? Bukankah kepercayaan seperti itu pada akhirnya akan sia-sia? Setelah membaca firman Tuhan, aku mengerti bahwa Tuhan tidak menilai kinerja tugas orang berdasarkan seberapa banyak penderitaan yang mereka tanggung atau seberapa besar harga yang mereka bayar, tetapi menilai berdasarkan apakah mereka menerapkan kebenaran, apakah motif mereka melakukan segala sesuatu adalah untuk melindungi kepentingan gereja, dan apakah mereka bersaksi serta memuaskan Tuhan. Jika niat mereka dalam melaksanakan tugas mereka adalah untuk terlihat paling menonjol dan membuat diri mereka terlihat baik, maka sebanyak apapun penderitaan yang mereka tanggung, Tuhan tidak akan berkenan. Dan Dia akan menghukum mereka sebagai pelaku kejahatan. Aku teringat tentang bagaimana
ketika saudari Fang diganggu oleh iblis, ketika dia berada di titik terlemahnya dan paling membutuhkan bantuan, aku tak berbuat apapun dan tidak peduli ketika aku tidak mendapatkan keuntungan pribadi. Melaksanakan tugasku seperti ini, itu berarti aku sedang mengurus urusanku sendiri. Aku sama sekali tidak berusaha memuaskan Tuhan. Jika aku tidak bertobat, pada akhirnya aku hanya akan dibenci dan disingkirkan oleh Tuhan. Setelah memahami hal ini, aku berdoa, memohon Tuhan membimbingku untuk melepaskan keegoisanku dan berupaya sebaik mungkin untuk menyokong saudari Fang. Setelah berdoa, aku mengirim pesan lagi untuknya, dan aku terkejut ketika dia membalas dengan sangat cepat. Awalnya dia enggan membuka hatinya, jadi aku berdoa kepada Tuhan, berbicara dengan saudari Fang tentang pengalamanku sendiri, dan membimbingnya sedikit demi sedikit. Kemudian dia membuka diri dan mengatakan bahwa keluarganya telah tertipu oleh kabar bohong dan pernyataan menyesatkan Partai Komunis baru-baru ini. Sehingga mereka telah menghalangi dan menganiayanya untuk menghentikan dia agar tidak percaya kepada Tuhan. Dia merasa terkekang. Jadi dia tidak mau menghadiri pertemuan. Aku membacakan beberapa bagian firman Tuhan kepadanya dan bersekutu tentang bagaimana menerapkan kebenaran ketika diganggu oleh iblis. Juga bagaimana berdiri teguh menjadi kesaksian dan mempermalukan iblis. Tanpa kusadari, 3 jam telah berlalu. Dan itu sudah pagi. Tetapi saudari Fang bersyukur kepada Tuhan karena dia merasa bersemangat malam itu dan tidak merasa lelah, serta mengatakan ingin menghadiri pertemuan berikutnya. Ketika mendengar dia mengatakan ini, aku sangat tersentuh. Aku tidak melakukan apapun selain meluangkan waktu mempersekutukan firman Tuhan dengannya. Dan sikapnya berubah. Semua ini adalah hasil pekerjaan Tuhan. Aku sadar bahwa dengan mengesampingkan kepentingan pribadiku, menerapkan kebenaran, dan melaksanakan tugasku, aku akan memiliki bimbingan Tuhan dan hatiku akan terasa tenang dan damai. Tak lama berselang, seorang saudari menemuiku dan mengatakan bahwa seorang petobat baru di bawah tanggung jawab penyiramannya tidak menghadiri pertemuan. Dan dia tidak tahu bagaimana bersekutu dan membantunya. Mengetahui bahwa aku pernah menyirami petobat baru ini sebelumnya, dia ingin agar aku membantu, menyokong, dan bersekutu dengan petobat baru ini. Ketika ini terjadi, aku sedikit merasa enggan. Kupikir dalam hatiku, untuk menyelesaikan masalah petobat baru, aku harus meluangkan banyak waktu untuk bersekutu dengannya. Aku sibuk belakangan ini, dan petobat baru yang menjadi tanggung jawabku juga membutuhkan penyiraman dan sokongan. Lagi pula, aku sudah lama tidak berhubungan dengan petobat baru ini. Jadi, jika aku mengiriminya pesan, belum tentu dia membalas pesanku. Jadi, apakah aku masih perlu meluangkan waktu? Ketika menyadari diriku memiliki pemikiran ini, aku sadar bahwa aku kembali sedang melindungi kepentingan diriku sendiri. Jadi, aku berdoa dalam hati kepada Tuhan, menenangkan diriku, dan berhenti memperdebatkannya dalam pikiranku. Kemudian aku membaca bagian firman Tuhan ini.
Ketika keegoisan dan paham oportunisme muncul dalam dirimu, dan engkau menyadarinya, engkau harus berdoa kepada Tuhan dan mencari kebenaran untuk mengatasi hal ini. Hal pertama yang harus kau sadari adalah bahwa pada dasarnya, bertindak seperti ini adalah pelanggaran terhadap prinsip kebenaran, merugikan pekerjaan gereja, merupakan perilaku yang egois dan hina, merupakan hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh manusia normal. Engkau harus mengesampingkan kepentingan dan keegoisanmu sendiri, dan harus memikirkan pekerjaan gereja. Itulah yang Tuhan kehendaki. Setelah merenungkan dirimu melalui doa, jika engkau benar-benar menyadari bahwa bertindak seperti itu adalah egois dan hina, akan mudah bagimu mengesampingkan keegoisanmu sendiri. Ketika engkau mengesampingkan keegoisan dan paham oportunismemu, engkau akan merasa rendah hati. Engkau akan merasa damai dan penuh sukacita, dan akan merasa bahwa sudah seharusnya ada hati nurani dan akal sehat dalam caramu berperilaku. Bahwa engkau harus memikirkan pekerjaan gereja, bahwa engkau tidak boleh berpaku pada kepentinganmu sendiri yang sangat egois dan hina, yang begitu tidak berhati nurani atau berakal sehat. Bertindak tanpa pamrih, memikirkan pekerjaan gereja, dan hanya melakukan apa yang memuaskan Tuhan adalah hal yang benar dan terhormat, dan akan membuat keberadaanmu menjadi bernilai. Hidup seperti ini di bumi berarti engkau sedang bersikap terbuka dan jujur. Engkau sedang hidup dalam kemanusiaan yang normal dan dalam gambar manusia yang sejati. Dan engkau bukan saja memiliki hati nurani yang murni, tetapi juga layak menerima segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan kepadamu. Semakin engkau hidup seperti ini, engkau akan semakin merasa rendah hati, semakin damai dan penuh sukacita, dan engkau akan semakin merasa bahagia. Dengan demikian, bukankah itu berarti engkau telah berjalan di jalur yang benar dalam imanmu kepada Tuhan? Firman Tuhan menunjukkan jalan penerapan yang jelas bagiku. Orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan mampu mengesampingkan kepentingan pribadi mereka dan melindungi kepentingan gereja semaksimal mungkin ketika sesuatu terjadi. Sedangkan orang yang egois dan hina, serta yang merencanakan kepentingan mereka sendiri, ketika melaksanakan tugas mereka, hanya akan memilih untuk memuaskan kepentingan pribadi mereka. Aku sadar bahwa keadaan ini datang kepadaku sebagai ujian dari Tuhan. Tuhan ingin melihat bagaimana aku memilih dalam perkara ini. Kali ini, aku tak boleh lagi bersikap egois dan hina, serta hanya memikirkan diriku sendiri. Aku harus menerapkan kebenaran untuk memuaskan Tuhan. Dengan pemikiran ini, aku menenangkan hatiku dan mengirim pesan kepada petobat baru itu sambil dengan sungguh-sungguh berdoa untuknya. Ketika melakukan penerapan seperti ini, aku sangat tenang. Ketika aku tahu telah melakukan semua yang bisa kulakukan, aku merasa tidak ada yang perlu disesali. Aku benar-benar menyadari bahwa aku harus melaksanakan tugasku tanpa memedulikan untung rugi bagi diriku, dan bahwa aku harus berupaya sebaik mungkin untuk memenuhi tanggung jawabku. Hanya dengan cara inilah aku dapat menjalani kehidupan yang lurus.